Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Febriana Kartika Putri dengan NIM 1262052122104 dari kelas PGMI 4D UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada pembahasan kita kali ini yaitu menganalisis rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan RPP merupakan perangkat pembelajaran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Yuk simak video analisis RPP berikut. Nah, dapat dilihat ini merupakan bentuk dari RPP itu tadi. Kita mulai analisisnya ya. Yang pertama yaitu kekurangan dari RPP ini. 1. Yaitu kompetensi inti tidak dituliskan. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran dituliskan lebih dahulu daripada kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, kurangnya kesesuaian antara metode pembelajaran yang dipilih dengan kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu media pembelajaran yang dipilih kurang menarik. Yang kelima, tidak dituliskan keterangan pembagian waktu. Yang keenam, pada penilaian kurang lengkap. Selanjutnya kita bahas dari kekurangan RPP tersebut. Yang pertama yaitu kompetensi inti tidak dituliskan. Nah, sebaiknya dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP harus disertakan kompetensi inti. Karena kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang berkualitas dalam menyelesaikan pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu, maka pentingnya kompetensi inti dituliskan dalam sebuah RPP. Kekurangan yang kedua yaitu tujuan pembelajaran dituliskan lebih dahulu dari kompetensi dasar dan indikator. Nah, sebaiknya tujuan pembelajaran dituliskan setelah kompetensi dasar dan indikator, karena tujuan pembelajaran itu dirumuskan dari kompetensi dasar dan indikator. 3. Yaitu kurangnya kesesuaian antara metode pembelajaran yang dipilih dengan kegiatan pembelajaran. Di RPP ini, metode pembelajaran dituliskan salah satunya yaitu metode simulasi. Namun setelah dilihat dari kegiatan pembelajaran yang dituliskan, kurang sesuai. Sebaiknya jika menggunakan metode simulasi, maka dalam proses pembelajaran, siswa diarahkan dalam bekerja secara berkelompok. Namun di RPP ini terlihat siswa bekerja secara individu. Yang keempat yaitu media pembelajaran yang dipilih kurang menarik. Media pembelajaran yang dipilih sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Guru di sini bisa menggunakan media berupa video agar siswa lebih tertarik memperhatikan materi pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Yang kelima yaitu tidak dituliskan keterangan pembagian waktu. Sebaiknya di dalam penulisan kegiatan pembelajaran diberikan keterangan waktu yang dibutuhkan. Seperti contoh, ini untuk bagian pendahuluan diberikan waktu 10 menit, bagian inti 50 menit, bagian penutup 10 menit, agar jam pelajaran yang tersedia dapat terlaksana dengan efektif. Yang keenam yaitu pada penilaian kurang lengkap. Nah, pada bagian penilaian sebaiknya diberi rubrik. Rubrik tersebut berisikan penilaiannya
penilaiannya seperti apa saja aspek yang dinilai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, untuk itu mari kita simak video analisis silabus berikut ini. Selanjutnya yaitu analisis silabus. Nah, silabus pembelajaran pada MI Riyadatul Ulum ini sudah tertera pada satuan pendidikan, mata pelajarannya sejarah kebudayaan Islam, kemudian sudah tertera kelas semester, dan juga sudah tertera kompetensi inti. Nah, untuk silabus ini kurang lengkap karena dalam silabus kurang tertera adanya indikator. Indikator ini dibutuhkan karena indikator digunakan untuk mengindikasi tercapainya hal yang diinginkan. Indikator menjadi acuan dalam mencapai target sasaran. Kemudian pada silabus ini juga tidak terdapat pendidikan penguatan karakter. Karena dengan terteranya pendidikan penguatan karakter ini digunakan untuk mengindikasi karakter apa saja yang tercapai pada saat kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, pada kompetensi dasar yang pertama, yaitu alokasi waktunya tidak dituliskan atau tidak tertera dengan jelas. Selebihnya untuk silabus sudah sesuai dengan materi, sudah sesuai dengan kompetensi dasar dan isinya, namun kurang lengkap antara indikator, pendidikan penguatan karakter, serta alokasi waktu yang belum lengkap. Untuk saat ini silabus sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan dalam kelengkapannya. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis prota dan promes. Simak video berikut ini. Prota atau program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu dalam satu tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Analisis prota. Nah, prota pada MI Riyadatul Ulum ini sudah lengkap. Hasil analisis yang saya buat yaitu prota ini sudah lengkap, sudah terjelaskan secara terperinci, sudah ada kompetensi dasar yang jelas, dituliskan secara jelas, kemudian terdapat indikator pula yang dicantumkan secara jelas, dan terdapat materi inti juga yang dituliskan secara jelas, kemudian alokasi waktu juga yang sudah dicantumkan secara jelas. Kesimpulannya, untuk analisis program tahunan MI Riyadatul Ulum ini sudah bagus dan sudah lengkap. Promes atau program semester merupakan bentuk penjabaran dari prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama satu semester. Nah, ini merupakan tampilan dari promes atau program semester. Nah, pada promes MI Riyadatul Ulum ini sudah lengkap antara pelajaran, subpelajaran, alokasi waktu sudah terdapat dengan jelas dan sudah dituliskan dengan jelas. Promes pada MI Riyadatul Ulum ini disajikan dengan berbeda-beda antara satu
satu tema. Jadi dibedakan antara tema satu dengan tema yang lainnya. Nah, hasil dari analisis saya mengenai Promes SKI MI Riyadhul Ulum ini, kekurangannya yaitu tidak terdapat keterangan di sini. Keterangan ini biasanya digunakan untuk menuliskan tanggal pada saat pembelajaran. Nah, menurut saya keterangan tanggal ini diperlukan karena agar jelas antara kapan terjadinya proses belajar mengajar. Nah, jadi kesimpulannya Promes ini terdapat kekurangan, yaitu kekurangannya tidak terdapat keterangan yang akan berisikan nantinya, yaitu tanggal pada saat pembelajaran dimulai atau tanggal pada saat pembelajaran itu. Nah, mungkin itu tadi analisis Promes dari saya. Selebihnya Promes dari MI Riyadhul Ulum ini sudah bagus dan sudah baik serta sudah lengkap. Nah, itu tadi hasil analisis RPP silabus Prota dan Promes dari saya. Wassalamualaikum.